Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika peminatan kelas 12 kurikulum 2013 ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang statistik inferensial ya, sebagai pengantar. Ini juga sebagai pengantar juga tentang konsep variabel acak. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan baik dan di dalam keadaan sehat walafiat. Konsep variabel acak. Variabel acak ya. Suatu variabel acak adalah fungsi yang bernilai nyata yang didefinisikan dalam ruang sampel dan nilai numerik yang unik dengan masing-masing hasil dari percobaan acak. Jadi ada namanya ruang sampel ya. Jadi dari suatu populasi kita ambil sebagian dari populasi itu namanya sampel yang mewakili populasi tersebut. Jadi tidak perlu kita teliti semuanya ya. Cukup ambil dari sampel ya, seperti yang ada diterangkan di statistik diferensial ya, dengan menggunakan analisis regresi ataupun dengan uji hipotesis dan lain-lain. Macam-macam variabel acak. Variabel acak dapat diklasifikasikan dalam variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya terhingga dan terhitung. Jadi ruang sampelnya ya bisa dilihat secara, bisa dibilang ya, bisa dihitung ya, bilang 1, 2, 3, 4, 5 ya seperti itu, atau 10. Sedangkan distribusi peluangnya disebut distribusi peluang variabel acak diskrit. Umumnya variabel diskrit berhubungan dengan pencacahan ya, seperti yang di mata pelajaran wajib pencacahan ya. Jadi bisa dihitung terhadap suatu objek atau individu. Contoh, peristiwa tentang seorang ibu yang melahirkan. Kita tahu hanya ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya kita tanya, ibu itu mau melahirkan kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi kemungkinan jenis kelaminnya itu yakni laki-laki L atau perempuan. Jika peluangnya masing-masing untuk melahirkan laki-laki dan perempuan adalah 1/2, maka kita dapat menyusun ruang sampel dari peristiwa ini seperti berikutnya. Untuk satu anak berarti ruang sampelnya L dan P. Untuk 2 orang anak LL laki-laki semua, kemudian laki-laki perempuan, kemudian perempuan. Untuk 3 orang anak laki-laki perempuan, laki perempuan laki, perempuan laki-laki, laki perempuan perempuan, perempuan laki perempuan, perempuan perempuan laki, atau perempuan semuanya. Untuk 4 anak bisa dilihat di tabel berikutnya. Jadi ini untuk satu anak itu ya, kalau bukan laki-laki perempuan. Nah ini kalau 2 anaknya kalau bukan laki-laki semua berarti salah satunya perempuan atau perempuan semua. Kalau 3 ya 3 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan, perempuan dan perempuan. Jadi ada 3. Ada bisa 3 ya, perempuan semua. Kita lihat tabelnya ya. Susunannya kalau dia 4, 1, 2, 3, 4 ya, jumlah perempuan semua ya. Kemudian ini sampelnya dari titik sampelnya itu 1/16 dari banyaknya hal yang mungkin terjadi. Jadi peluangnya lahir perempuan semua itu adalah 1 berbanding dari semua kemungkinan yang ada. Dari mana dapat 16? Ya ini 1 kalau laki-laki perempuan tadi yang
4 ya laki-laki, perempuan, 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 laki-laki. Ini semua di dalam ya, perempuan, laki-laki. Ini perempuan 1, ini 4, laki-laki, perempuan, perempuan, laki, perempuan. Yang ada laki-lakinya 1. Kemudian susunannya ada laki-lakinya 1, susunannya ada. Nah, pertamanya laki-laki, kedua, ketiga, keempat perempuan, atau perempuan yang pertama laki-laki, perempuan-perempuan, yang berarti bisa kita lihat ini seperti permutasi ya. Ya, kaidah pencacahan tadi dan singgung di atas. Pencacahan tapi ini kayak permutasi karena posisi masih diperhitungkan. Ya, artinya urutan masih diperhitungkan. Nah, itu kalau satu laki-laki, perempuannya 3, itu ada 4 kemungkinan. Kalau 2 laki-laki, 2 perempuan, itu ada 6 kemungkinan. Kalau 3 laki-laki, 1 perempuan, itu sama dia yang di atas tadi, perempuannya 3, 1 laki-lakinya, ini sama, laki-laki 3, perempuannya 1, 4 kemungkinan. Kalau laki-laki semua ya 1 lah kemungkinannya. Jadi kalau titik sampelnya ini di antara 16 ini, yang pertama tadi 1/16. Jumlah laki-lakinya 0 ya. Kalau 1 yang ini, kalau 2 yang ini, kalau 3 yang ini, kalau 4 yang ini ya. 1 laki-laki 1 perempuan 0 laki-laki ya, perempuan semua, peluangnya itu 1/16. Artinya dari setiap 16 itu ada peluangnya 1 kelahiran berurutan perempuan semua. Jadi atau 1/16 kalau kita itu 0,0625. Sedangkan untuk yang 1 laki-laki itu ada 4 titik sampelnya ya. Nah, ini titik sampel semua LPP, PLPP, PLLP, PPPPL. Jadi perempuan laki-laki. Jadi peluangnya itu ada sekitar 4/16, 0,25. Sama juga kalau kita misalnya ada dadu. Kan ada 6 di situ. Titik sampelnya 6. Jadi kalau 1, angka 1 berapa? Berarti peluangnya 1/6. Kedua juga 1/6, sama peluangnya karena masing-masing 1. Nah, ini kan kelihatan 4. Ya, ada 4 titik sampel, berarti 4/16. Yang kedua, kalau 2 laki-laki, perempuan juga 2, itu dapat 6/16 atau 0,375. Sedangkan untuk 3 laki-laki ya sebenarnya posisinya sama ya dengan yang ke 1 ya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Kalau tadi 3 perempuan, 1 laki-laki, peluangnya sama. 4/16, 0,25. Kalau laki-laki saja semua 1. Atau 1/16. Jadi kalau kita jumlah 0,6 ini sampai semua ini kita jumlah ke 4-4-nya. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya ini, peluang-peluang ini hasilnya kan 1. Atau itu kalau peluang dikatakan 1 berarti terjadi. Nah, itu pasti terjadi. Itu ya. Nah, tabel di atas disusun kembali dan notasi variabel acak. Nah, ini variabel acak. Maka akan diperoleh tabel yang memperlihatkan distribusi peluang variabel X. Nah, ini dia. Kalau X-nya 0, maksudnya kalau laki-lakinya tidak ada, peluang X-nya itu 0,625. Jadi kalau kita jumlah semua ini, hasilnya adalah 1 ya. Bukan 1000 ini ya, 1,0000. Karena dia mengikuti jumlah ini ya. Jadi peluangnya dari yang tadi setelah dibentuk, perlihatkan distribusi peluang variabel X-nya ya seperti ini. Kalau tidak ada laki-laki 0,0625. Dari mana? Yang tadi 1/16. 1 laki-laki dari tabel yang di atas tadi, tabel 1, ternyata ada 4 titik sampel, berarti 0,25. Kalau 2 laki-laki, 2 perempuan ya 0,75. Hasilnya dari 6/16. Yang ketiga, 3 laki-laki, itu sebenarnya sama dengan yang pertama peluangnya. Yang 3 perempuan, 1 laki-laki, ini terbalik, 3 laki-laki, 1 perempuan. Sama-sama titik sampelnya 4. Hasilnya adalah 0,25 dari 4/16. Nah, terakhir sama dengan yang tidak ada laki-laki. Di sini tidak ada perempuan. Nah, sama dia punya peluangnya. Jadi perhitungannya adalah 1/16 atau 0,0625. Jika dijumlah semua peluang, hasilnya adalah 1. Artinya apapun yang ada di situ yang terjadi pasti terjadi. Itu artinya 1. Peluangnya sama dengan 1.
Sebuah distrik peluang dikatakan sudah terbentuk jika semua peluang dari setiap variabel acak berjumlah 1. Nah, ini saya bilang. Dengan terbentuknya distrik peluang tersebut seperti tabel di atas, maka notasi baru untuk penulisan peluang dapat ditulis Px0 itu sama dengan 0,025, Px1 sama dengan 0,25 dan seterusnya. Px sama dengan 0 itu sama dengan 0,625, Px1 adalah 0,5 dan seterusnya. Jadi tulis sendiri ya. Px2 berarti 0,375, Px3 itu terus ya. Px3 maksudnya laki-laki itu 3, itu peluangnya sama dengan 0,25 dan seterusnya. Berapa contoh variabel diskrit? Jumlah kesalahan pengetikan. Nah, jumlah kesalahan pengetikan bisa saja kan, misalnya ada berapa jumlah huruf. Nah, misalnya kata 1 ditulis 1 misalnya, berarti kesalahannya ya 1 di bagian situ ya, 1 huruf. Itu bisa dibuat penelitian, bisa dibuat contohnya. Jumlah kendaraan melewati persimpangan jalan, nah, perharinya kira-kira berapa jumlahnya. Jumlah kecelakaan per minggu, nah itu juga bisa dijadikan sebagai contoh variabel diskrit. Artinya bisa dihitung per minggu itu berapa. Misalnya kecelakaan 200, jelas kan 200. Kecelakaan atau kendaraan melewati persimpangan jalan per hari misalnya 1000, nah itu kan bisa dihitung. Jumlah kesalahan pengetikan juga seperti itu. Jadi semua yang bisa dihitung ya, dan tidak berkembang ya. Jadi misalnya berapa orang naik kelas, berarti jumlahnya bisa dihitung. Mungkin 10 yang tidak bisa, atau berapa itu. Jadi namanya diskrit ya, variabelnya diskrit. Nah, sekarang variabel acak kontinu didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilai berada dalam ruang sampel tak terhingga. Di ruang sampelnya ya tidak bisa ditahu karena dia tak terhingga. Misalnya coba hitung berapa banyak angka antara 0 dan 1. Itu tak terhingga. Anda bilang antara 0,5, masih ada 0,55. Sebutkan 0,55, masih ada lagi 0,551, 552, 53 dan seterusnya. Jadi tidak bisa habis. Tak terhingga. Nah, jadi biasanya ditulis seperti ini ya. Variabel ini bisa mempunyai sebuah harga di mana-mana. Harga X dibatasi oleh min tak terhingga. Ya, di min tak terhingganya itu ya jauh sekali. X kemudian tak terhingga, jadi tidak ditahu. Variabel acak kontinu dapat diilustrasikan sebagai titik-titik dalam sebuah garis. Pengukuran fisik seperti waktu atau panjang merupakan contoh yang paling mudah dipahami dari variabel acak kontinu. Misalkan para buruh di sebuah wilayah akan diukur tinggi badannya. Jika kita menggunakan meteran dan dengan ketelitian sentimeter, maka tinggi setiap orang bisa dianggap sebagai titik dalam meteran tersebut. Dengan demikian setiap ukuran X berhubungan titik-titik jumlahnya sangat banyak atau tak terhingga, karena biasanya setiap orang itu misalnya sama-sama tingginya 160, pasti ada lebihnya sedikit. Jadi bisa dikatakan setiap data yang masuk itu unik ya. Tidak ada yang sama. Jadi unik. Jadi berapapun banyaknya itu dihitung pasti berbeda-beda, unik. Kalau yang tadi berapapun banyak data, tapi akan ditahu bahwa hanya sekian yang bisa terjadi. Seperti ibu, misalnya melahirkan, ibu itu kalau 1000 ibu pasti cuma itu di dalam tabel, tidak ada yang lain. Kalau misalnya mengukur ketinggian seorang, kalau 1000 ya 1000, kalau 2000, 3000, jadi akan terjadi hal yang unik, tidak bisa diambil. Katakan bahwa pasti sama. Jadi selalu ada hal yang unik. Jadi setiap ukuran X akan berhubungan sesuatu yang unik, tidak ada yang sama. Dan makanya dikatakan di sini setiap ukuran X akan berhubungan dengan titik-titik yang jumlahnya sangat banyak atau tak terhingga. Tidak bisa diprediksi dalam satu sistem. Tidak bisa. Beda tadi ibu yang melahirkan, pasti kalau bukan laki-laki perempuan. Nah, di sini tidak. Diukur tinggi badan tidak pasti 160 semua, ataukah tidak pasti 160 untuk setiap orang, sekian untuk beberapa orang, pasti ada perbedaan.
Meskipun secara kalau kita lihat diukur secara manual 160, tapi ada selalu perbedaan sedikit, 060,1 atau 160,000001, yang satunya pas atau lewat sedikit. Lewatnya tidak seperti itu, 0,001 lain, mungkin 0,05 saja. Ya, seperti itu ya. Jadi sebagai pengantar tentang konsep dasar variabel acak. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.